Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna qad wa'ada liman ittaqaw bidukhulil jannah wa tawa'ada liman ahsahu bidukhuli jahannama ma'wah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tambah sukses, semakin berkah dan bahagia. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkah, rahmah dan magfirah, mengokohkan hati kita dengan akidah yang salimah, mengindahkan hidup kita dengan ibadah yang sahihah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halalan thayyibah, menjadikan keluarga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita makin solih dan solihah, perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah, di alam barzah ditempatkan di tempat paling indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, dan mendapat hadiah al-jannah sama seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah. Kita akan berdoa untuk Pak Hadi ya. Sebetulnya hari ini jadwal saya yang tertulis ya, memang 2 bulan sekali itu jadwal saya ahad ketiga. Kemarin itu jadwal Pak Dr. Haji Hasani Ahmad Zaid, tapi malamnya membatalkan waktu itu ya, digantikan sama saya, tidak sempat mencari yang lain. Sekarang ya sebetulnya saya tawarkan tukeran saja, rupanya nggak bisa juga Pak Hadinya. Dari kemarin itu WA dan ngasih foto kakinya bengkak, asam urat, lumayan juga penyakitnya itu, ada gula, ada asam urat, ada yang lain sebelumnya yang masih dalam pengobatan. Kita akan berdoa untuk Pak Gatot, Pak Hasan Tahir dan istri ya, yang mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kemudian Pak Anwar, kita sudah bisa berdoa Allahumma ahyina itu, Allahumma ahyina makanatul hayat. Kita akan mulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'alullahal 'azim rabbal arsyil 'azim ay yasfiyahum. Nas'alullahal 'azim rabbal arsyil 'azim ay yasfiyahum. Nas'alullahal 'azim rabbal arsyil 'azim ay yasfiyahum.
Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yasfiyahum. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yasfiyahum. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yasfiyahum. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yasfiyahum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ahyihim idza kanatil hayatu khairan lahum wa tawaffathum idza kanatil wafat khairan lahum. Mudah-mudahan Allah meringankan, memudahkan, memberi kesembuhan kalau kesembuhan itu lebih baik, dan memberi kemudahan dalam wafatnya kalau wafat itu lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita menyambung dari yang lalu. Saya agak punya obsesi bahwa kita ini tahu asal, tahu tujuan. Min aina anta, dari mana anda, ila aina anta, mau kemana anda. Kesadaran akan asal dan tujuan itu orang Jawa menyebutnya sangkan paraning urip, sangkan paraning dumadi. Supaya arah tujuan itu jelas, yang dikerjakan hari ini juga jelas. Bukankah perjalanan hidup itu adalah perjalanan? Hidup itu adalah as-safar, perjalanan. Perjalanan minallah dan perjalanan ilallah. Perjalanan yang pertama minallah, dari alam arwah ke alam arham, rahim, ke dunia. Itu etape pertama, perjalanan minallah. Itulah yang disebut perjalanan idtirori, perjalanan karena keterpaksaan. Terpaksa dalam arti kita tidak milih jadi orang, tidak milih jadi laki-laki, tidak milih jadi perempuan, tidak milih bentuk badan seperti ini. Sikap kita hanya terima saja, karena memberontak juga, mengeluh juga malah membuat kita tersiksa sendiri. Sudah terima apa adanya, kita dari Allah seperti ini, itu minallah. Tapi perjalanan kedua, etape kedua adalah perjalanan ilallah, menuju Allah. Mungkin melingkar ini nyebutnya, minallah, dari Allah. Kalau perjalanan menuju Allah itu pilihan. Kita mau milih jadi seperti apa, mau mati seperti siapa. Namanya perjalanan ilallah itu pilihan, dalam bahasa Arabnya ikhtiari, diikhtiarkan. Saya tuh ingin sekali tuh memahamkan ini, makanya agak sedikit mengulang beberapa kali itu. Ikhtiari. Karena pertanyaan dari mana, hendak kemana, dan untuk apa hidup, itu disebutnya pertanyaan eksistensialis. Pertanyaan tentang keberadaan kita itu. Itu pertanyaan ini jawab umurnya sudah sebelum prasejarah juga sudah ada itu. Ini namanya pertanyaan eksistensialis, tentang keberadaan kita, dari mana, mau kemana, untuk apa itu. Oke. Makanya di surat Al-Fatihah kita ngulang kemarin, iyyaka na'budu. Kenapa didahulukan iyyaka baru na'budu? Dahulukan dulu memahami engkaunya, Allahnya. Pahami dulu, kenali dulu Allah, baru na'budu, baru engkau beribadah. Oke. Lalu pahami tujuan. Memahami Allah itu memahami tujuan sebetulnya. Memahami asal dan tujuan sebetulnya itu memahami Allah. Karena kita berasal dari Allah menuju Allah. Pahami dulu asal dan tujuan, yaitu Allah, baru na'budu, baru engkau beribadah. Aplikasinya dahulukan dulu akidah, baru syariah.
Itu penting itu. Kemudian kenapa menggunakan na'budu? Dalam beribadah itu harus ditonjolkan kekamian. Kita harus melebur keakuan menuju kepada kekamian. Oleh karena itu, dari aku ke kami itu lonjakannya jauh. Sholat sendiri aku 1 derajat, sholat 2 berjamaah jadi lancat 27 derajat. Jadi kekamian itu. Dalam pelajaran kemarin di Nasoihul Ibad itu, Nabi Ibrahim ditanya, kenapa engkau bisa menjadi wali, bisa menjadi khalilullah, itu karena apa? Salah satunya aku menjadi khalilullah, kekasih Allah itu karena aku tidak pernah makan kecuali selalu mengajak tamu, mengajak orang untuk makan. Tradisi mengajak makan itu tradisi Nabi Ibrahim itu. Jadi dari keakuan ke kekamian. Dan Allah itu ingin mendidik kita itu seperti itu dalam sholat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami. At-tahiyat juga sama. Assalamu alaina. Meskipun sholat sendirian kita menggunakan kami. Karena melebur keakuan dan menjadi kekamian itu tidak gampang, maka kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang kedua kemarin yang sudah disampaikan dalam kuliah subuh, kuliah hari Jumat ya, hari Jumat, tentang ihdinas siratal mustaqim. Akan disambungkan dengan materi hari ini tentang qalbu. Hidayah itu kemarin ada, boleh nyebutnya 5, bisa, boleh menyebutnya juga 3. Tapi kita lihat. Hidayah pertama, hidayah takwiniyah. Takwiniyah itu yang sudah tercetak dalam diri sejak lahir, yaitu gorizah, naluri, terus panca indera itu yang ketiga adalah akal, hidayatul akali. Itu namanya hidayah takwiniyah, sudah tercetak di bawah manusia sejak terciptanya dia. Hidayah takwiniyah namanya. Ada 3 ya. Naluri, panca indera, dan akal. Ini diberikan. Ini bukan hidayah yang diminta dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan yang ini. Ini sudah ada itu. Yang kedua, hidayah tasyri'iyah. Hidayah yang disyariatkan. Oke. Hidayah yang disyariatkan itu adalah ajaran dari langit lewat para nabi. Itulah wahyu. Namanya tasyri'iyah. Nah, saya di sini ingin menggunakan istilah yang dipakai Ustadz Anis Mata dulu ya. Itu idola saya dulu. Manusia adalah pesona. Al-Quran adalah pesona. Jika pesona Al-Quran, pesona manusia digabungkan dengan pesona Al-Quran, melahirkan apa? Itu. Kenapa disebut pesona? Kenapa disebut pesona? Karena manusia ciptaan puncak Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat saja disuruh sujud. Disuruh sujud. Tapi di sini saya tidak mau mengungkap kenapa disuruh sujudnya itu. Pokoknya kita tahu dalam ayat Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka bersujud illa iblis. Kita nggak akan bahas ini. Tapi kita tahu bahwa kenapa malaikat sampai disuruh sujud. Berarti ada keistimewaan dalam diri Nabi Adam. Karena ada Allah tiupkan ruh kepada Adam itu. Kepada Adam ya. Dan kepada kita. Ciptaan Allah yang paling puncak, paling tinggi itu, dalam kalau dibuat piramid itu puncak paling atas. Maka itu pesona manusia. Bertemu dengan pesona Al-Quran. Maka dalam beberapa ayat Allah menyebut penciptaan manusia dengan Al-Quran itu satu napas.
satu surat lah. Lihat, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, lalu khalaqal insan. Satu napas itu menciptakan manusia. Al-Qur'an dengan manusia itu digandengkan itu. Satu pesona ciptaan Allah yang paling tinggi adalah manusia, tapi kalam Allah yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Tadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dua pesona tuh. Yang kedua di surah Al-Alaq, surat pertama turun itu berbicara dua hal juga, Al-Qur'an dan manusia. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah nama Tuhanmu dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama, yang mengajarkan manusia bil qalam, dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, dan bicara tentang manusia. Di sini juga sama, menggandengkan Al-Qur'an dengan manusia. Pesona manusia bisa digabungkan dengan Al-Qur'an, didekatkan dengan Al-Qur'an, akan lahirlah pesona. Bahasa hadisnya namanya dua. Secara individu melahirkan manusia yang takwa dan budi luhur. Ya. Jika dua pesona ini digabungkan dengan pesona Al-Qur'an dengan pesona manusia digabungkan, dicemistrikan ya Pak Profesor. Kalau chemistry itu maka akan melahirkan yang ketiga. Kalau istilah lainnya, tesis dengan antitesis melahirkan sintesa baru. Gitu. Dikawinkan antara pesona manusia dengan pesona Al-Qur'an, lahirlah pesona insan kamil. Contoh gabungan antara atau perkawinan antara pesona manusia dan pesona Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad secara individu, insan kamil. Secara kelompok melahirkan manusia yang terbaik di zamannya. Siapa? Para anak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi yang disebut salaf soleh. Suratnya surat yang kemarin dibaca ya, At-Taubah. Kita bahas kemarin, At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wattaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, terdahulu beriman. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Itu sahabat. Wattaba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka itu ada 2, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lalu dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan seterusnya jaminannya surga dan seterusnya ya. A'adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi kalau pesona Al-Qur'an manusia dengan pesona Al-Qur'an secara individu melahirkan nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara individu. Secara generasi melahirkan generasi tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kan generasi sahabat itu kan sebetulnya orang jahiliyah semua Pak, orang yang serendah-rendah manusia zamannya itu. Tapi setelah ditemukan dengan pesona Al-Qur'an, maka jadilah pesona generasi yang mempesona. Nah, dakwah sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, kerjaannya cuma satu dakwah itu, mempertemukan antara pesona manusia dan pesona Al-Qur'an. Dakwah itu aja. Dakwah itu mempertemukan manusia dan Al-Qur'an dan wahyu Allah.
Mestinya orang yang sudah bertemu dengan Quran itu melahirkan pesona seperti Nabi, pesona segenerasi berikutnya, mestinya melahirkan peradaban. Dan ini sudah terjadi di zaman dahulu, yaitu peradaban di zaman bukan daulah ya, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Itu pesona manusia bergabung dengan pesona Al-Quran. Itu yang kemarin ya, hidayah tasri'iyah Al-Quran, hidayah takwiniyah bertemu. Pertemuan dua hidayah itu disebutnya hidayatut taufik. Hidayatut taufik yaitu chemistry antara pesona Al-Quran dengan pesona manusia. Hidayatut taufik. Yang diminta oleh kita dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu hidayatut taufik. Quran bisa chemistry dengan diri kita. Kita bisa nyaman menerima ajaran Quran, bisa nyaman membacanya, bisa nyaman mengkajinya, bisa merasa nyaman itu. Itu kalau sudah nyaman membacanya, nyaman mengkajinya, nyaman menghafalnya misalnya, dan berusaha mengamalkannya, itu namanya hidayatut taufik. Itulah yang diminta setiap saat sehari 17 kali dalam sholat fardu. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru kita. Kita berbicara tentang pesona manusia sekarang. Pesona manusia itu yang puncaknya adalah kolbunya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah kendaraan saja atau jaket saja. Kita akan mendengarkan penjelasan Imam Al-Ghazali dalam bab Kitabu Ajaibil Qulub, kitab keajaiban hati. Ada 5 jilid Ihya Ulumuddin itu, atau 4. Tapi oleh penerjemah orang Indonesia dipretelin. Ada khusus menerjemahkan keajaiban hati satu buku, ada buku taubat satu buku, ada buku ikhlas satu buku gitu, ada buku afatul lisan, ada banyak itu bercecer. Sejak saya ke Jakarta itu terjemahan yang kayak begitu sudah ada itu. Ada satu novel ditulis oleh Motinggo Buse, orang Padang itu. Motinggo Buse itu awal-awalnya menulis novel-novel picisan. Tapi dia bertobat, puncaknya dia membahas tentang taubat dalam novelnya itu dari Al-Ghazali. Keren itu, Motinggo Buse itu. Buku yang awalnya, yang buruknya, yang kurang nyamannya namanya Nani Rahayu. Yang pertama saya baca, Motinggo Buse. Seterusnya yang lain-lain itu spiritual itu. Ada yang masih ingat tuh. Kita mulai ya, tentang qalbu. Amma ba'du, fasyarful insani wa fadilatihi allati faqa biha jumlatun min asnafil khuluqi bistidadihi lima'rifatillahi subhanahu. Mulianya manusia dan unggulnya manusia di atas semua makhluk lain. Nah, mulianya dan unggulnya manusia, syarafun nas wa fadilatihi, unggul dan keutamaan manusia di atas makhluk lain itu, min asnafil khalqi ya, min asnafil khalqi, dari segenap makhluk itu. Karena apa? Bistidadihi lima'rifatillah. Ini bait demi bait itu, ini dahsyat ini. Bagian ini saya suka, makanya saya detilkan di sini. Unggulnya manusia, mulianya manusia itu dari makhluk yang lain yang ada itu karena manusia ada bistidadihi, ada kesiapan menerima, mengenal Allah. Ada kesiapan untuk mengenal Allah. Bahasa sekarangnya ada alat, ada aplikasi dalam dirinya itu untuk mengenal Allah. Kalau sekarang udah dibandingkan dengan komputer agak matching juga itu.
Ada aplikasi dalam diri manusia itu untuk mengenal Allah. Itu unggulnya manusia itu. Yaitu anwaruhul al-ahdaq wan nawadhir. Saya salah baca ke bawah nih, salah. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fil akhirati iddatuhu wa dukhruhu wa dhukhruhu, yang dengan kesiapannya itu manusia bisa mencapai bahagia di dunia. Di dunia hidupnya akan indah di sini ya. Allati yang fi dunia hiya, dia fi dunia, di dunia jamaluhu, keindahannya, wa kamaluhu, dan kesempurnaannya, wa fakhruhu, dan kebanggaannya. Jadi dengan kesiapan yang ada pada diri manusia itu, nanti kesiapan itu apa? Nanti kita lanjutkan. Dengan kemampuan menerima sesuatu untuk mengenal Allah itu, hidupnya menjadi indah, sempurna, dan membanggakan. Tadi pertemuan dua pesona, pesona manusia, pesona ini pesona manusia dulu kita bahas. Dan di akhirat memperoleh sarana dan surga lah, simpanan secara harfiah tuh dukhruhu itu. Bahasa sekarangnya di akhirat mendapat surga itu. Nah, innama istidadu lil ma'rifati biqalbihi. Innama istidadu lil ma'rifati biqalbihi. Nah, itu. Sesungguhnya kesiapan itu, tadi kan karena manusia ada kesiapan. Apa kesiapan manusia itu? Karena di dalam manusia ada alat untuk mengenal Allah yang disebut dengan, bukan alatnya, ada sarana untuk mengenal Allah, ada organ untuk mengenal Allah, yaitu qalbuhu, hatinya. Biqalbihi di sini menggunakan huruf jarnya. Wa innamastidadu lil ma'rifati biqalbihi. Sesungguhnya kesiapan manusia menerima ma'rifat, menerima ajaran Allah itu adalah qalbunya. La bijarahatin min jawarihih, bukan seluruh anggota tubuhnya, bukan, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah hanya alatnya saja, hanya pasukannya saja. Fal qalbu huwal alimu billah, qalbulah yang mengenal Allah, qalbulah yang mengetahui Allah. Wa huwa al mutaqarribu ilallah, qalbulah yang mendekat kepada Allah. Wa huwal amilu billah, qalbulah yang beramal lillah, bagi Allah. Itu qalbu. Jadi yang memahami Allah, yang mengetahui, yang mengenal Allah, ma'rifatullah, yang tunduk kepada Allah, itu qalbu. Yang bekerja beramal juga qalbu. Wa huwa as-sa'i ilallah, qalbulah yang berjalan menuju Allah. Tadi sudah saya sebutkan, hidup ini perjalanan menuju Allah. Sebetulnya yang berjalan itu qalbulah yang berjalan menuju Allah. Maka ungkapan-ungkapan menuju Allah itu menggunakan kata zahib atau fafirru. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Itu menggunakan kata zahib. Sesungguhnya aku pergi menuju Allah. Zahibun ila rabbi, menuju Tuhanku, sayahdin, mudah-mudahan dia mendapat petunjuk. Atau kalimat fafirru ilallah, maka larilah kamu menuju Allah. Ini qalbu itu adalah sa'i ilallah, yang berjalan menuju Allah. Wa huwa al-mukashifu bima indallah waladai, qalbu juga yang menyingkap, yang mampu menyingkap apa yang ada pada sisi Allah, apa yang rahasia-rahasia yang ada pada Allah. Qalbulah yang bisa menyingkap itu. Wa innamal jawarih, adapun anggota badan, cuma atba'un ya,
Anggota badan itu adalah atbaun, hanya pengikut. Yang kedua khadamun, pembantu. Yang ketiga wal alatu yastahdimuhal qalb, hanya alat yang membantu kolbu. Nah, kita mulai pemahaman dari sini. Manusia itu terdiri dari dua sisi. Sisi jasmani, jawarih, itu hanya pembantu, hanya alat, hanya pengikut. Maka kepalanya adalah kolbu. Kepalanya itu kolbu, tuannya itu kolbu. Nanti hubungannya seperti apa? Wayastamiluha. Nah, jadi anggota tubuh itu pembantu, alat. Wayastamiluha istimalal malik lil abdi. Ini bagus Al-Ghazali menyampaikannya, perumpamaan. Bagaimana kolbu menggunakan seluruh tubuh itu seperti apa? Istimalal malik lil abdi, seperti raja terhadap hamba-hambanya. Yang pertama. Yang kedua wastihdamar ra'i lirra'iyah, seperti penggembala dengan gembalaannya. Kalau saya sih menikmati perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Memang salah satu keistimewaan Al-Ghazali itu membuat perumpamaan-perumpamaannya luar biasa, metafor-metafornya. Dan ketiga seperti soni lil alah. Soni itu secara harfiah pembuat, tapi di sini lebih pas diterjemahkan as-soni itu adalah operator dengan alat. Jadi hubungan kolbu dengan seluruh badan itu seperti raja dengan para hamba-hambanya, seperti penggembala dengan binatang gembalaannya, dan seperti operator dengan alat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki hanya alat, tapi yang sejatinya adalah kolbu. Esensi manusia itu kolbunya itu. Dan nanti kolbu itu apa di sini? Fal kolbu huwa al makbul indallahi idza salima min ghairillah. Kolbulah yang diterima oleh Allah kalau dia bersih min ghairillah, dari selain Allah. Kolbulah yang diterima oleh Allah itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak ada gunanya lagi kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan kolbu yang bersih. Jadi kolbulah yang makbul, yang diterima di sisi Allah. Tapi juga wahwa al-mahjub anillah idza sara mustagriqan bi ghairillah. Tapi kolbu juga yang terhalang dari Allah kalau kolbu itu tenggelam di dalam selain Allah. Kemudian kolbulah wahwa al-mutalib, kolbulah yang dituntut. Yang dituntut oleh perintah dan larangan itu kolbu itu. Huwa al-mutalib wa huwa al-mukhatib, kolbulah yang diajak bicara. Yang diajak bicara oleh Al-Qur'an itu kolbu itu. Kolbulah yang diajak bicara, mukhatib. Kolbulah al-mu'atib, yang dipaido, yang dituntut, yang dikritik. Paido itu bahasa Jawa juga bahasa Sunda juga sama, maido itu. Ngambek, maido itu ngambek. Maido, mengkritik. Komplain, bahasa sekarang komplain. Jadi kolbulah yang dikomplain, yang dipaido, dan kolbulah muakib, yang dihukum. Yang dihukum itu kolbu itu. Kalau orang itu sengsara, maka yang sengsara itu kolbunya sebetulnya. Seperti Sambo itu yang sengsara itu kolbunya itu pasti itu. Sama putri cantik itu. Pasti yang terhukum itu kolbunya itu. Rasa malunya yang luar biasa itu lebih sampai ubun-ubun. Wa huwa alladzi yas'adu. Sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu, sa'ida yas'adu. Bil qurbi minallah. Kolbulah yang merasakan bahagia. Kolbu yang merasakan bahagia karena dekat dengan Allah. Fayaflihu idza zaka.
Qalbulah yang bahagia kalau dia bersih. Tapi wa huwa alladzi yakhibu wa yashqa idza danisahu. Qalbu pula yang merasakan rugi dan celaka kalau dia kotor. Ini ayatnya ada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Selengkapnya ayatnya apa? Pak Maman, ingat gak? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu aja ujungnya ya. Wa huwa al-muti'u bil haqiqati lillah. Qalbulah yang mentaati sejatinya secara hakiki karena Allah. Itu qalbu. Wa innamal ladzi yastanshiru 'alal jawarihi minal ibadati anwaruh. Dari qalbulah tersebar cahaya-cahaya ke seluruh tubuh manusia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-asi, qalbulah yang bermaksiat. Al-mutamarrid, yang berontak. Jadi qalbu itu tadi ada yang tunduk, yang mendekat, yang berjalan menuju Allah, tapi qalbu juga yang maksiat. Qalbu juga yang mutamarid, yang memberontak Allah Ta'ala. Wa innama sari ilal a'doi, dan pemberontakannya itu menyebar ke seluruh anggota badan dalam bentuk fawahisha, dalam bentuk keburukan-keburukan. Sudah bisa dipahami ya. Qalbulah yang menerima firman Allah, qalbulah yang berdialog dengan Allah, qalbulah yang mentaati Allah. Tapi pada saat yang sama qalbulah yang terhijab dengan Allah, qalbulah yang maksiat terhadap Allah. Kemaksiatannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Demikian pula ketaatannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Qalbulah yang merasakan sengsara, qalbulah yang merasakan bahagia. Jadi kalau begitu manusia itu yang paling penting adalah qalbunya. Karena itu Plato, Aristoteles, para filosof berbicara tentang siapa yang berhak memimpin negara itu. Yang berhak memimpin negara itu adalah qalbu. Maksudnya kecerdasan. Maksudnya orang yang berilmu. Itu mutlak itu. Itu kalau menurut filosof itu. Dan menurut Al-Qur'an juga sama. Harus ada nabi itu mempunyai sifat fatonah, kecerdasan. Sidik, selain sidik ada amanah, ada fatonah, dan ada kemampuan orasi. Sebetulnya sifat-sifat Rasulullah yang 4 itu bisa dijadikan panduan untuk mencari pemimpin yang jujur jelas, yang fatonah, amanah pasti, karena menyangkut orang banyak. Yang ketiga adalah sidq, fatonah ya, punya kecerdasan, punya kualifikasi kecerdasan di atas rata-rata yang ada. Jangan jangan ala kadarnya, jangan rata-rata, harus di atas rata-rata. Namanya juga pemimpin, wawasannya harus lebih banyak, membacanya harus lebih banyak, wawasan kemanusiaan, wawasan kebangsaan, wawasan harus lebih banyak. Itu qalbu namanya, itu otak gitu. Nah sekarang itu pembukaan. Bismillah. Jadi inti manusia adalah qalbunya. Al-Ghazali menyebut ada 4 kata untuk qalbu. Jadi maknanya sama, itu juga. Makanya saya hanya membahas satu saja, di tempat lain. Di sini juga insya Allah cukup satu aja. Nama dari qalbu itu termasuk qalbunya sendiri ada 4. Tapi yang dimaksud itu juga. Hanya sebutan saja yang berbeda. Pertama, qalbun. Disebut qalbu karena dia bolak-balik. Secara harfiah itu qalbu itu artinya bolak-balik. Seperti kan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Karena sifat qalbu adalah bolak-balik. Saya sedikit mengenai qalbu bolak-balik itu.
Yang saya pahami dari kolbu itu adalah yang disebut kolbu itu secara harfiah bolak-balik, tidak konsisten. Dalam kepala manusia itu, sementara sampai saat ini saya meyakini yang disebut kolbu adalah otak, karena ada penjelasan tentang jantung itu kolbu secara fisik. Nanti saya baca ya. Sebelum saya baca, otak manusia itu bagian depan itu namanya otak besar, terdiri dari dua, kanan dan kiri, disebutnya cerebrum. Lalu ada otak belakang kecil, namanya cerebellum. Dan ada otak tengah, ada batang otak, ada otak tengah, dan ada juga macam-macam yang lain-lainnya. Salah satunya adalah amigdala, yang kemana saya lupa itu, amigdala. Pikiran manusia itu loncat-loncat dari otak besar ke otak tengah, amigdala. Proses sistem yang ada di kepala manusia yang sifatnya bolak-balik dari cerebrum ke cerebellum ke amigdala, ke otak tengah, ke batang, segala macam itu. Sistem yang bolak-balik seperti itulah namanya kolbu. Tapi saya akan bacakan ya. Saya sebut nama yang lainnya dulu. Nama lain dari kolbu itu adalah ruh. Ruh. Yang ketiga adalah nafas. Yang keempat adalah akal. Jadi kalau disebut ruh, disebut kolbu, disebut akal, disebut nafas, itu juga. Menurut Al-Ghazali. Akal, ya kolbu juga maksudnya. Kolbu, ya akal juga maksudnya. Ruh, itu hanya sebutan-sebutannya saja. Dan nafas, tentu saja ada sedikit perbedaan-perbedaan dari sisi bahasa. Tapi lebih baik kita dengarkan dulu bait-baitnya. Anna hadhil asma'il arba'ah, sesungguhnya nama-nama 4 ini, yaitu nafas, ruh, akal dan kolbu dan akal itu tusta'malu fi hadhil abwab, dipergunakan di bab ini. Wa yuqala fi fuhulil ulama man yuhitu bi hadhil asami. Kemudian wahtilafu ma'aniha, ada perbedaan makna-maknanya, wa hududiha, batasan-batasan definisi-definisinya, wa musmayatiha, dan penamaan-penamaannya. Wa aksarul aglad, namun kebanyakan manusia mempunyai kesalahan, min syu'uha, dari sumber-sumbernya, min syu'iha, dari sumber, al jahlu bimakna hadil asami, karena tidak paham dengan penamaan-penamaan itu. Al-lafdul awal, al-lafdul qalb. Lapan pertama adalah kolbu. Yang dimaksud kolbu adalah al-lahmus sanubari asyakli. Kolbu itu adalah daging, makna pertama. Kolbu ada 2 makna, ruh ada 2 makna, nafas ada 2 makna, kemudian akal ada 2 makna. Dengan memahami kolbu, yang lainnya tidak usah dijelaskan lagi. Makna pertama dari kolbu adalah al-lahmu saunubari asyakli, daging yang bentuknya segitiga, seperti jantung atau seperti buah pinus atau saunubari itu. Al-mudi'u fil janibil aisaro minas sadri, yang terletak di bagian kiri dada manusia. Wahwa lahmun mahsus, itulah daging khusus, daging spesial. Wafi batnihi, di dalam jantung itu, di dalam daging itu, tajwif, ada rongga-rongga. Wafi dzalika at-tajwif damul aswad, di dalam rongga-rongga yang bolong itu, di dalam rongga-rongga daging itu darah hitam. Apa kira-kira Pak maksudnya ini? Ini jantung persis. Wahwa manba'ur ruh
wa ma'dinihi. Dia adalah sumber dari kehidupan, sumber kehidupan. Wa ma'dini juga sama artinya sumber kehidupan, sumber. Kemudian walasna taksidul an syahru syaklihi wa kaifiyatihi. Kami di sini tidak berbicara tentang, tidak menjelaskan tentang itu dan bagaimana itu terjadi. Dalam kitab ini saya tidak membicarakan kolbu dalam arti daging yang di dalam, yang bentuknya segitiga atau seperti jantung, di dalamnya ada rongga, di dalamnya ada darah. Kami di sini sekarang tidak ingin membahas itu. Idla tata'allaqu bihil agrad ad-diniyah. Karena pembicaraan kolbu dalam arti jantung seperti tadi itu bukan tujuan pembicaraan agama. Wa innama yata'alliqu bidzalika gharadul atibba. Sesungguhnya itu adalah pembicaraan para dokter. Jadi saya, kata Al-Ghazali di sini, tidak membicarakan kolbu dalam arti yang fisik. Karena pembicaraan kolbu dalam arti yang daging, yang disebut segitiga dan seterusnya itu adalah pembicaraan para dokter. Seperti itu pula ketika berbicara yang lain-lain nanti. Wa hadzal qalbu maujudun lil bahaim bal huwa maujudun lil mayyit. Kolbu yang seperti tadi, yang bentuknya segitiga, yang seperti jantung, ya di dalamnya ada rongga-rongga, di dalam rongga ada darah, itu ada pada hewan, juga ada pada orang yang mati. Itu fisik, sesuatu yang lain. Kami tidak membicarakan itu urusan dokter, kata Al-Ghazali. Kan jantung di hewan juga ada, Pak. Enggak itu yang dibicarakan. Nahnu idza atlaqna lafdal qalbi fi hadhil kitab. Kami, kata Al-Ghazali, tidak membicarakan lafaz qalbu dalam kitab ini tentang yang itu, yang disebutkan tadi. Fa innahu qit'atul lahmi la qadra lahu. Itu mah hanya sekedar sepotong daging yang nilainya juga murah. Yang tidak ada nilainya dia menyebutnya bahkan la qadra lahu. Kalau cuma membicarakan jantung itu mah hanya sekedar fisik, itu masalah yang murah. Wa huwa min ilmil min alamil wa huwa min alamil malak min alamil mulki wa syahadah. Jantung secara fisik itu bagian alam kerajaan, namanya alam mulk dan alam syahadah. Jadi bapak-bapak, alam yang terlihat oleh kita itu disebut alam mulk, alam kerajaan secara harfiah, dan alam syahadah, semua yang terlihat terpanca indera sama kita itu. Al-Ghazali bukan mau membicarakan yang itu. Id tudrikuhu al-bahaim bihasatil basar fadlan anil adami. Karena dengan kolbu yang seperti itu, seekor hewan bisa melihat sesuatu dengan matanya, dan juga apalagi manusia, fadlan anil adami, apalagi manusia. Jadi makna kolbu yang pertama adalah sesuatu yang berbentuk jantung segitiga, di dalamnya ada darah, ada rongga, di dalam rongga ada darah hitam. Itu wilayah kedokteran dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Bukan itu yang ingin dibicarakan. Maka yang kedua, makna tsani huwa latifatun robaniyatun ruhaniyatun. Itu yang paling penting. Kolbu yang kedua itu adalah latifah robaniyah ruhaniyah. Sesuatu yang halus, yang lembut, yang sifatnya robbaniyah dari Allah, rahasia Allah, dan ruhaniyah, sifatnya ruhani, sifatnya spiritual. Nah, kalau yang pertama tadi itu hardware, kalau kolbu dalam bentuk jantung itu hardware-nya. Tapi kalau latifah, robbaniyah, ruhaniyah itu software, karena itu ditiupkan. Ketika janin terbentuk, faida sawaituhu, maka tatkala
aku menyempurnakan kejadian si janin itu berarti fisiknya, berarti tempatnya itu. Kemudian qalbu dalam bentuk yang kedua, dalam makna yang kedua ditiupkan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada qalbu itu, kepada jantung itu, kepada janin itu dari ruhku. Jadi ada sesuatu yang diinstal itu. Oke. Jadi latifah robbaniyah ruhaniyah. Yang penting kita tahu itu. Jadi itu yang disebut dengan penunggunya. Nanti di sini ada penjelasan lagi. Laha bihadza al-qalbu al-jasmani ta'alluq. Namun qalbu yang tadi itu tetap ada hubungannya dengan qalbu jasmani. Dengan qalbu jasmani itu. Karena ditempelkannya, ditiupkannya roh itu kan bukan ke kuping, bukan ke kaki, bukan ke tangan, tapi ke sebuah alat di dalam harddisk itu. Kalau di dalam komputer itu namanya harddisk ya. Ke harddisk, bukan di tempat yang lain itu nempelnya software itu, tapi di harddisk, di memori ya. Ini juga sama, roh itu ditempelkan dalam diri manusia itu memang bukan di kuping, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di perut, tetapi di tempat khusus, yaitu jaringan tempat yang punya sifat bolak-balik. Saya memahami sampai saat ini itu otak, karena ada organ memahami itu otak, memori itu otak. Qalbu itu hanya memompa darah, mengeluarkan darah, menarik darah, mengumpat, itu aja bolak-balik. Pak Yahya itu lebih tahu sistolik, distolik itu ya. Nah. Kemudian watil kalatifah hiya hakikatul insan. Sesuatu yang lembut tadi, sesuatu yang ditiupkan tadi, itulah sejatinya manusia itu. Dari ujung rambut ke ujung kaki mah bukan sejatinya manusia, itu alat, itu harddisk, itu hanya wadah, itu hanya jaket. Tapi watil kalatifah hiya hakikatul insan. Sejatinya manusia itu qalbunya. Maka sebetulnya kita kalau mau investasi mengurus diri itu lebih baik kepada qalbunya daripada kepada jasmaninya. Ada orang fokus kepada ngurusin muka saja, jasad jasmani, sampai mahal ngurusin jasmani, tapi ruhani kagak diurusin. Banyak yang seperti itu. Padahal hakikat manusia itu bukan jasmani tetapi ruhani sebetulnya, tapi qalbunya itu. Wa huwa al-mudrik al-alim al-arif minal insan. Itulah yang lembut, itulah yang ditiupkan, itulah yang mudrik, yang menyadari, yang mengetahui. Al-alim yang mengetahui, al-arif yang sama juga mengetahui juga dari manusia. Jadi yang sadar saya ini ada, sadar saya ini manusia. Itulah manusia. Itulah. Makanya Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Itu yang berpikir, yang Bapak mendengarkan itu sebetulnya ruh itu, qalbu itu. Jadi wahwa al-mudrik, qalbu itulah yang mencercap, mengenal, mengetahui. Al-alim sama mengetahui, al-arif sama mengetahui artinya. Seterusnya hampir sama dengan yang tadi. Wahwa al-mukhatib, itulah yang diajak bicara. Al-muaqib, itulah yang dihukum. Mu'atib yang dipaido. Al-mutalib yang dituntut. Tapi walahu alaqatun ma'al qalbi jasmani. Coba ini kalau ini direbur semuanya, kita dan semuanya yang kelihatan ini dilebur semuanya, dipecah sampai kecil itu. Kita ini hanya satu atom aja Pak, sama. Jadi bahan kita dengan bahan ini sama semuanya, atom kok. Accident itu namanya substansi. Tapi accidentnya, bentuk tampilannya, ada peci putih, ada baju begini, ini accident semua. Seperti ausaf wal mausufat, seperti sifat dan yang disifati. Sifat dan yang disifati. Allah itu secara zat, nah, itu yang disifati itu zat Allah. Tapi sifatnya 99. Allah dan sifatnya.
Jadi hubungan jasmani dengan hubungan qalbu ruhani dengan qalbu jasmani itu seperti accident dengan esensi. Seperti tampilan-tampilan yang terlihat seperti esensi. Seperti sifat dan yang disifati. Au ta'liqul mustakmilil alatil bil alat, atau seperti orang yang menggunakan alat dengan alatnya. Keren itu Al-Ghazali membahas hubungan antara akal jasmani dan akal ruhani, atau ruh jasmani, ruh ruhani, atau qalbu jasmani dengan qalbu ruhani itu seperti operator dengan alatnya, seperti alat dan pengguna alatnya. Au ta'liqul mutamakkin bil makan, atau seperti hubungan orang yang menempati dan tempat. Menempati dan tempat. Jadi qalbu itu tempatnya itu otak yang kita punya semuanya itu, tapi ada ruhnya. Saya ingin mengakhiri dengan contoh-contohnya. Menurut Al-Ghazali dalam bab berikutnya, nanti insya Allah bulan berikutnya akan kita sampaikan, qalbu mempunyai tentara-tentara. Tentara qalbu juga ada dua, ada yang sifatnya jasmani, ada yang rohani. Tentara qalbu itu saya sebutkan aja sekarang, ke telinga tentara qalbu dan pendengarannya, mata dan penglihatannya, hidung dan penciumannya, kulit dan daya perasanya. Itu semua tentara-tentara qalbu. Yang pokok, yang lainnya ada kaki, ada tangan, segala macam rupa, semuanya tentara qalbu. Tapi yang menyimpulkan itu lampu, itu AC, ini mikrofon, itu pengertian tiang itu, gambar tiang itu masuk ke tercetak. Namanya ada dijelaskan di sini, Pak. Tercetak di sini. Itu namanya memori. Kemudian setelah tercetak, yang kita lihat itu banyak, Pak, ya, tercetak semuanya, tercetak. Ketika kita ditanya oleh orang tentang sesuatu, yang tercetak banyak di kepala kita itu saling bersusun-susun, saling berkait-kaitan. Proses penyusunan yang ada di dalam di otak itu namanya tadzakur, berpikir. Tadi tercetak dalam bahasa Arabnya di sini hifdzun. Kita mempersepsi sesuatu lalu tercetak, namanya hifdzun, lalu disimpan. Hifdzun itu bahasa komputernya memori, Pak. Persis terjemahan dari hifdzun adalah memori. Yang terlihat, yang terdengar tercetak. Lalu tersimpan. Ada disebut dengan pembendaharaan, penyimpanan di dalam otak itu. Nah, itu seperti hardware ya. Setelah tercetak, kalau kita mau mengingat kembali, namanya dzikr. Dzikr itu adalah mengingat. Jadi proses mengingat itu adalah proses menghubung-hubungkan semua objek-objek yang sudah kita tampung. Maka itulah yang disebut dengan ilmu itu. Nah, saya kira itu sampai hari ini pagi ini saya sampai di sini. Barangkali ada yang bisa ditanyakan mengenal qalbu menurut Al-Ghazali. Kesimpulannya, qalbu itu banyak nama, ada ruh, ada akal, ada nafs. Tapi yang empat ini mempunyai dua sisi jasmani, sisi yang ruhani. Sejatinya manusia itu adalah yang qalbu yang ruhaninya itu, yang ditiupkan oleh Allah kepada diri manusia. Kemudian tadi yang sejatinya itu. Nah, qalbu itu yang merasakan, yang melihat, yang mendengar, yang seterusnya itu qalbu semuanya. Itu qalbu yang menyimpulkan, yang dituntut, yang merasakan bahagia, yang merasakan senang, itu qalbu. Kalau menurut ilmu sains modern tentang otak, itu sebetulnya fungsi otak manusia. Yang empati, yang simpati, yang merasakan sedih, yang merasakan gembira, sebetulnya ada di otak gitu. Sebetulnya di otak. Dan yang menyimpan memori juga otak. Nah, kemudian qalbu juga itu apa? Tadi itu ada hubungannya memang dengan organ yang fisik, tapi hubungannya tidak banyak diketahui orang. Al-Ghazali memberikan rambu-rambu hubungannya seperti alat dan pengguna alat, seperti sifat dan yang disifati, seperti
seperti gembala dan gembalaannya, seperti raja dan hambanya. Intinya qalbu jasmani itu hanya jaket, hanya pakaian. Qalbu rohani lah sejatinya manusia. Dan qalbu itulah yang sejatinya manusia itu yang tidak mengalami kematian secara fisik ya. Karena ruh itu dari alam barzah itu masuk ke alam, dari alam ruh ke alam rahim ke kita sampai mati itu ruh tetap ada. Yang mati itu jasad. Yang mati itu jasad. Qalbu itu terus. Meskipun secara harfi, nanti secara metafor qalbu juga bisa disebut mati juga bisa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.